يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم من بيته في طيبة حرم واسمه قسم في أعظم القسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم قد أتت 60 مع 100 فرج بها كربنا يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi dzikrihi tatma'innul qulub wa bi rahmatihi tughfarud dzunub. Tsumma shalatu wassalam ala nabiyyina wa imamina wa hujjatina wa maulana Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil ilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Allahumma amin radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yukabbiru alaihi arba'a takbiratin yaqra'ul Fatihata ba'dal ula wa yusalli 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da thaniyati wa yad'u lil mayyiti ba'da thalithati wa yaqulu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghsilhu bima'in wa thaljdin wa baradin wa naqqihi minal khotoya kama yunqqa thawbul abyad minan danas wa adilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa qihi fitnatal qabri wa adzabil nar wa yaqulu fir rabi'ati Allahumma la tahmilna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ighfir lana wa lahu wa yusallimu ba'da rabi'ah wallahu a'lam. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah atas nikmat yang telah diamanahkan kepada kita. Malam ini kita dapat kembali melaksanakan kewajiban kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ratib yang telah kita baca semoga Allah berikan ketenangan kepada hati dan pikiran kita. Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah kabulkan doa dan hajat kita, serta Allah memberi kepada kita ilmu yang bermanfaat. Para jamaah sekalian yang saya muliakan, di hari ini hari tasyrik sudah habis, Senin, minggu malam Senin. Tadi bagi yang masih ada yang potong tadi hari Minggu Asar masih boleh, masih ada pahala korban. Itu matahari udah terbenam, maghrib, berarti tanggal 14 sudah habis sudah hari tasyriknya. Nah itu kita yang paling berkorban, mudah-mudahan ternyata loh. Udah urus. Allah terima semua ibadahnya, baik puasanya, sholatnya, korbannya, semuanya mudah-mudahan Allah terima. Dan tahun-tahun yang akan datang yang belum sempat korban, mudah-mudahan bisa berkorban. Kita lanjutkan pelajaran kita. Wa yukabbiru alaihi arba'a takbiratin, dan ditakbirkan atas jenazah 4 kali takbir. Maksudnya sebanyak jenazah rukunnya beda dengan sholat yang lain. Kalau sholat yang lain rukunnya tersendiri, ada rukunya, ada sujudnya. Sementara sholat jenazah beda dengan sholat yang lain rukunnya. Karena itu kalau kita mau makmum dengan orang yang lagi sholat, lihat dulu sholat apa aja. Cukup kita tahu sholat jenazah atau bukan.
Sepanjang bukan sholat jenazah, kita boleh ikut makmum kemudian. Katakan Johor, kita baru jadi musola 12:30, orang udah berbubar, udah kelar 12:30. Ada satu orang, ada sembahyang ba'diyah Zohor. Jadi dia yang terakhir pulang, barangkali dia berbot, dia kunci, jadi pulang belakangan. Sampai kita di musola, wudu, lihat dia lagi sembahyang, langsung aja ikut sembahyang kita. Boleh, rukunnya sama. Rukunnya sama. Ada rukunnya, ada sujudnya, salamnya sambil duduk, ada tahiyatnya. Jadi andaikan kita ragu dia sembahyang apa, sepanjang bukan sembahyang jenazah dan bukan sembahyang gerhana, boleh ikut makmum dia, boleh. Nah, kita yang betul lagi sholat ba'diyah, gak usah kita batalin. Bos sembahyang sunat, jangan dibuat, gak usah begitu, tarik aja terus. Jadi boleh kita ikut makmum dengan orang yang sholatnya beda, sepanjang bukan sholat jenazah. Sementara kalau sholat jenazah hukumnya beda. Takbirnya 4 kali. Kalau takbirnya takbir sholat id itu hukumnya sunnah. Andaikan imam gak takbir karena dia lupa habis begadang, malamnya begadang, habis subuh dia takbiran. Emang bocah hampir jam 9 doang. Ada kan biar kamu merame ya takbiran kan pakai mie, takbiran ya. Kopi yang kental, pakai gula, pakai garam, pakai supir truk. Biar kuat mesinnya begadangnya. Sampai jam 3, jam 4, sampai subuh lah tanggung. Kalau di pulang jam 3 terus subuh kembali lagi tanggung. Sampai subuh dia pulang, habis pulang dia rapi-rapi, jam 6 mesti lagi. Jadi imamnya. Dia jadi imam, takbir, Allahu Akbar, lupa. Besok kita langsung Fatihah. Gimana makmum? Ingetin nggak? Diingetin boleh, nggak diingetin nggak apa-apa. Kok takbir yang sunnah. Andaikan dia nggak takbir 7 kali, takbir yang pertama, sholatnya sah. Takbirnya sunnah. Tapi bayar malu di kampung. Itu imam bagaimana itu imam? Itu doang. Jadi ada malu doang dikit. Tapi sah sholatnya. Ada yang begitu imam beda? Ada ya? Ada. Wah jangan, terusin aja. Makanya berbuat yang tugas dalam jam 10 pulang kan, paling malam jam 11 pulang kan. Besok mau tugas kita mesti begadang kan. Takutnya begitu, takutnya. Terus yang kedua, kan besok kita mau potong. Jadi kalau besok mau potong, ya udahlah istirahat dulu, jam 12 pulang, ya sampai subuh kan. Dan ditakbirkan atas jenazah 4 kali takbir, cuma 4 kali. Yuqra'ul Fatihah ba'dal ula. Setelah takbir yang pertama baca Fatihah. Jadi kan takbiratul ihram tuh, Allahu Akbar. Niatnya bagaimana? Kalau dia laki-laki, usalli ala hadzal mayyiti. Hadzal mayyiti. Arba'a takbiratin fardu kifayatin makmuman lillahi ta'ala. Saya niat sholat atas jenazah ini 4 takbir fardu kifayah karena Allah Ta'ala. Untuk perempuan, usalli ala hadhil maitati. Tetakinya, tapi perempuan kan, tapi itu perempuan. Usalli ala hadhil maitati. Arba'a takbiratin fardu kifayatin adaan lillahi ta'ala. Saya niat sholat jenazah atas jenazah perempuan ini 4 takbir fardu kifayah karena Allah. Ini kita belum bisa. Jangan sampai kita nggak bisa. Ini doang. Apalagi Pak Ustadz bilang ini yang Abdul yang menjadi imam anaknya pede. Nah, udah takbir doang kan nggak bersuara kan? Udah 4 kali takbir doang dia jadi imam. Allahu Akbar. Itu baca apa? Udah aja dia diem bentaran. Allahu Akbar. Makanya 4 kali takbir itu. Jadi paling tidak kita udah bisa baca. Memang yang Abdul yang imam anaknya. Kalau dia bisa. Kalau nggak bisa, jangan sampai nggak sembahyang. Kamu maju udah. Itu orang tua kita Pak. Kalau dia bisa ngomong, anak jadi imam. Jadi mau bawa sekolah itu madrasah. Kalau dia nggak bisa jadi imam bawa salat jenazah, itu kan harapan terakhir orang tua. Orang tua tuh harapan terakhirnya begitu di sakaratul maut ada yang talqinin anak yang talqin.
Berakinin la ilaha illallah, bakat orang tuanya. Kemudian kalau dia bisa mandiin, anak yang mandiin. Kalau bisa, nggak bisa mandorin mandiin. Mandorin aja udah. Itu ngenekin gini. Dia lihat yang benar ya, itu kan gua bayar. Jadi gua nanti bilang gitu. Kita nggak bisa mandiin, amin. Tadi kan kita ngumpulin. Ngeliatin boleh, tapi jangan semua anak pada liatin. Cukup satu orang, dua orang perwakilan. Bisa ngapain? Kalau orang dulu katanya sebelum ada pemandian jenazah, ini kaku sama anaknya katanya ya. Ada juga pakai lubang pisang, bulu, ya, pakai lubang pisang. Ini kan kalau lihat gayu habis mandi jenazah kan gayu khusus ya, orang dulu mah ya, yang dari Batak tuh, sama mati pisang tuh gayu, itu gayu pisang. Orang pikir kali, kawan, batok ya. Aku udah gak ada kayak gitu, udah gak ada. Jadi pakai kerbau pisang atau anaknya mampu, boleh aja sih lah. Anaknya 4, aku banyak. Adiknya jadi enak. Jadi kalau dulu kita dimandiin sama orang tua waktu kita kecil, maka di hari terakhir orang tua kita mandiin. Ini nasihat dari orang bijak. Waktu ibu kita udah ayah udah nggak bisa ngapain aja gitu, nggak balik bahasa kita. Itu waktu anak masih sehat, orang tua masih sehat, orang tua bisa tenang. Dulu kamu nggak bisa jalan, ibu ajarin kamu jalan, dia mulai merangkak, dia jalan selangkah 2 langkah jatuh, sampai kamu bisa jalan. Ibu sabar ajarin kamu jalan. Kalau nanti ibu udah nggak bisa jalan, udah gak kuat jalan kalau lagi usia, kalau yang kamu sabar, bantuin ibu jalan. Dari kamar mandi doang. Cuma ibu mau mana gak kemana-mana. Kalau lupa kamar mandi, main wudhu, sabar ya nak, ngomongin ibu. Sabar ya nak, bangunin bapak udah lupa, udah stroke, gak bisa apa-apa. Kamar mandi, bantuin, sabar. Dulu mah sabar, dulu bapak sabar. Nah, dulu kamu gak bisa nyebut sendiri, pipis, bagian besar. Emaknya mungkin 5 tahun, 4 tahun bisa mungkin gitu. Kalau nanti emak udah lanjut usia, nggak bisa, udah gak punya kekuatan nyebut sendiri. Tolong yang akan sabar, sebagaimana sabarnya emak waktu nyebutin kamu. Nah, dulu kamu nggak bisa makan sendiri, lepotan mulutnya, emak suapin. Jadi mulai nasi, bubur, sampai 5 tahun, 6 tahun dan disuapin kita sabar. Kalau nanti mau udah gak bisa nyuap sendiri, gak bisa ngambil minum sendiri, kamu sabar ya, nyuapin emak, nyuapin bapak, sebagaimana sabarnya emak dan bapak nyuapin kamu. Termasuk mandi itu. Kalau nanti kamu, kalau dulu mau sabar mandiin kamu sehari 2 kali lah paling enggak, nanti kamu perlu sabar mandiin emak kalau mau udah gak bisa ngapain. Dan terakhir, kalau emak mati, tolong paling enggak mandorin aja. Kita nggak bisa, kalau bisa silakan. Sudah nggak ada sekarang orang, sudah ada alatnya, sudah ada apa namanya, tempatnya, masjid, kalau dorong. Itu yang minjem nggak mau pakai, yang pakai ngulangin. Yang minjem nggak mau pakai, yang pakai nggak mau ngulangin. Itu di keranda. Terus seperangkat alat pemandian. Mas kawin seperangkat alat pemandian aja begitu. Mas seperangkat alat sholat kan, bisa diganti. Saya terima nikah dan kawin dengan mas kawin seperangkat alat pemandian katanya gitu. Maka kamu gayu-gayu. Nah, udah rapi, dimandiin, bawa ke masjid. Makanya usahain kalau bisa imam nih imam, kalau bisa. Tapi gampang pak, gak susah. Ustadz yang baik, ustadz yang bijak, dia bakal melihat anaknya jadi imam musola, anaknya imam musola. Kita keluarga, kita anaknya awalnya juga kayak tolong jadi imam. Oh enggak, kita yang lebih afdol, kita kan bisa jadi imam. Orang yang imam taraweh, atau imam rawatib di musola, kita imam. Afdolnya yang imam anak, kalau bisa. Maka kita perlu bisa. Yang bapaknya masih ada, mamanya masih ada, perlu bisa jadi imam.
Perempuan bagaimana Ustaz? Perempuan sholat jenazah kan? Kalau mau sholat silakan di rumah sholat itu. Jadi udah rapi nih, udah dimandiin, udah dikabarin, sebelum dibawa ke masjid, udah waktu sholat. Amilnya bakal bilang, perempuan mau sholatin nggak? Kalau mau sholatin yuk, bareng Pak Amil. Amil habis mandi itu, Amil nyolatinnya di rumah, sama anak perempuannya, sama bininya, sama keluarganya lah. Di rumah aja kan, Allahu Akbar. Udah selesai sholatin, baru buat masjid. Jadi buat gugurin kewajiban. Jadi andaikan di rumah ada disebayangin tuh sama Amil, sendirian Amil dibayangin kan? Langsung dikuburin, boleh, udah sholat ya. Masjid di bawah. Jadi masjid, kalau anak yang bisa jadi imam, anak yang boleh jadi imam. Paling enggak jadi juru bicara kan. Ini penting perwakilan. Ini jangan dianggap remeh perkara-perkara kita sambutan. Itu perkara penting. Sebab orang tua kita akan meninggalkan dunia, meninggalkan kehidupannya. Maka hal-hal yang terkait dengan hakullah tunaikan dulu. Mana hakullah? Kalau ada fidyah, hakullahnya sebelum disebayangin. Cari beras 2 karung. Ustaz, saya punya duit. Harta peninggalannya jual. Oh iya, bapak kita punya motor mio. Jual motor mio ya. Buat yang gali kuburan, buat nikahin kapan. Itu harta peninggalan dia, nggak boleh dibagiin kecuali urusan dia udah rapi. Dia masih punya urusan tuh, urusan buat yang mandiin, urusan nikahin kapan, urusan yang kuburin. Kalau pakai ambulan, urusan nyewa ambulan. Kan butuh biaya. Maka dari hartanya beli beras buat fidyah, buat kifarat, beli aksirnya udah kira-kira berapa ini ya, udah 2 karung aja. Kalau kita nggak tahu puasanya dia tinggalin berapa lama, berapa bulan dia punya nazar apa enggak, itu kan semuanya perkiraan. Jadi gak ada yang tahu pasti. Jangan orang lain, kita aja nggak tahu pasti berapa puasa yang pernah kita tinggalin. Tahu nggak kita dari mulai kita balik? Kira-kira pernah puasa berapa hari gitu? Kita aja nggak tahu. Bagaimana orang lain? Maka dikira-kirain aja. Almarhum punya utang puasa selama 120 hari. Ini ada beras 120 mun untuk bayar fidyah almarhum yang telah meninggalkan puasa sebanyak 120 hari. Diterima ya jamaah ya, terima. Di sini masih pakai bambu kan bawahnya? Dorong-dorong. Masih ada? Pakai jadi lagi tuh kan serah terima. Dorong. Paling enggak kudu goyang. Cuma kalau kita bawahnya nggak pakai bambu, kan kagak goyang. Mau dorong, kita dorong ya. Itu tradisi yang bagus. Dia dibayarin sebelum disolatin. Kita pulangin ya, pulangin lagi. Itu orang kampung baik banget, beras sudah dikasih dipulangin lagi. Angkat lagi deh yang kedua. Bila mana almarhum pernah meninggalkan sholat 150 waktu. Sholat bukan mazhab Imam Syafi'i, Imam Hanafi. Jadi kalau keluarga almarhum pernah meninggalkan sholat sebanyak 150 waktu, ini jadi kifarat buat dia, fidyahnya. Terima jamaah ya, terima ya, terima. Jadi yang terima selain lagi, baik banget orang. Itu ada kan diserahin kita bawa pulang lagi boleh kan? Diserahin ya, kita bawa pulang aja, bawa pulang boleh, dan diserahin untuk jamaah. Nah, yang ketiga, buat nazar. Dia punya perkataan, dia punya nazar yang belum dia tunaikan. Berjanji, yang jangan utang janji kan. Ini barangkali almarhum punya nazar perkataan yang belum sempat dia tunaikan sebelum meninggal dunia. Ini buat kifarat misalnya. Terima jamaah ya. Udah tuh. Itu beras bagusnya udah dikantongin semuanya, dikarungin lagi. Jangan masih dikarung. Kita baginya kapan? Jadi beli 2 karung, nah kita takrin tuh, jadi 120 kita 120 mun, udah ditakrin, 120 kantong, masukin karung lagi. Sekarang pas bayang bagiin, warga, yang itu bayang dulu bagiin, kalau sekantong, Ustaz setengah karung dah, setengah karung Ustaz makan, Ustaz punya yatim ya, di rumah panti asuhan, setengah karung bawah, bagiin. Tapi kita umumnya media itu kita bayar, kita akadkan tahlilan ya. Kalau berapa? 3, 7 yang pertama. Ada kelupaan 40 baru media kelupaan.
Iya lupa, nggak sempet Pak Ustaz, nggak sempet. Orang lagi takziah, lagi pada banyak tamu. Emang keluarga kita doang kan ada adik, ada mama, ada pak de, dia aja suruh pasarkan. Emang semuanya terima tamu, kan kagak. Suruh orang, suruh tetangga, bang kalau emang jadi beras di warung. Jadi nyuruh orang, datang kerja tuh, mau masjid, mau sholat. Dia bagus. Hak Allah udah rapi tadi. Hak manusia sekarang. Sambutan tuh anaknya, keluarganya. Kalau dia nggak bisa ngomong, tolong Ustaz, tolong yang sampaikan ke masyarakat, keluarga, hadirin jamaah yang pada datang. Pertama, saya ucapkan terima kasih. Kan nggak bisa ngomong nih, nggak bisa tak sedih, tak karena nggak biasa ngomong. Angkat dulu Pak Ustaz. Pak Ustaz, kalau pertama saya ucapkan terima kasih. Warga, saudara-saudara yang bertakziah, sudah ikut nyelawat rumah saya, terima kasih. Ikut nyolatin, terima kasih. Ikut nganterin ke kuburannya, terima kasih. Saya nggak bisa balas apa-apa, Allah yang balas. Saya keluar, Ustaz, kalau sampai keluarga, masyarakat, kalau almarhum punya salah, hilaf, dikit, banyak, gede, kubur kecil, tolong dimaafin, diridhoin. Yang ketiga, kalau almarhum punya utang piutang, saya, anaknya, saya, keluarga. Buruan, kata bosan, habis, buruan, waktu punya utang, tapi, nah, Ustaz ngomong. Baru disolatin, hak kepada manusia udah rapi berarti. Hak Allah rapi yang memeras, tapi dia hak manusia ada perwakilan yang minta maaf. Selesai disolatin, jenazahnya hilang banget. Udah rapi urusannya. Utang puasa bayar. Utang sholat udah rapi, ibarat nazar udah rapi. Terus anaknya, keluarganya udah minta maaf sama warga. Utang piutang udah dijaminin. Utang itu harus langsung dibayar, dijaminin aja dulu. Penjaminnya siapa? Anak, keluarga, bininya. Itu dijaminkan dulu. Nabi kalau belum dijaminkan, Nabi gak mau nyolatin. Jadi kalau Nabi diundang buat sebagai jenazah, Nabi tanya, ini almarhum punya utang gak? Punya Nabi. Ada gak penjamin? Ada. Siapa anak yang paling tua? Dia siap menjaminkan. Baru Nabi. Kalau enggak, kalau ditanya, ada nggak yang jaminin? Enggak ada, Nabi, orang miskin. Ada yang jaminin, udah yang nyolatin nanti aja, sahabat aja. Saya nggak mau nyolatin. Nabi nggak mau nyolatin, bukan karena Nabi nggak mau nyolatin, biar nanti orang-orang begitu dia sembahyang, begitu dia ikut sholat jenazah, dan Nabi nyolatin itu, Nabi pengen supaya urusan dia rapi dulu. Rapi dulu. Kalau nggak mau, udah itu aja dia nyolatin. Itu aja nyolatin, jangan aneh. Di situ kita diminta oleh agama yang menjaminnya aja. Karena utangnya banyak, anak jamin aja, jamin itu rombong si anak, kita rombong saya jual. Nah, menjaminnya. Begitu selesai sambutan disolatin, bacaan pertama, wa yuqra'ul Fatihata ba'dal ula. Setelah takbir yang pertama, baca Fatihah, walaqolin amin. Takbir yang kedua, wa yusolli ala nabi ba'da saniyati. Baca sholawat kepada Nabi Muhammad setelah takbir yang kedua. Sholawat Ibrahimiyah umumnya. Kama barakta kama sholaita sampai fil alamina innaka hamidum majid. Umumnya sampai situ. Nggak usah saya baca sholawat yang lain, boleh? Boleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Baca sholawat Badar dibaca Salatullah, salamullah, boleh kan? Secara teks boleh, sebab sholawat perintahnya. Yang penting sholawat. Kalau sholawat, pertama disebut nama Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita mau yang arti, yang sholawat Maria, apa aja boleh. Tapi umumnya, yang utama sholawat Ibrahimiyah fil alamina innaka hamidum. Aku di situ aja. Wa yad'u lil mayyiti ba'da salisati. Dan mendoakan mayat, mendoakan jenazah di takbir yang ketiga. Yang ketiga, pertama Fatihah, kedua sholawat, ketiga baru doa. Apa doanya? Yang paling pendek, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Udah segitu doang. Imam masih doa aja, biarin aja. Panjang doanya. Ya Pak Ustaz, doanya bisa panjang. Kita yang nggak hafal, ambil di situ aja. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau perempuan, Allahumma gfir laha warhamha
wa'afiha wa'fu anha. Hak semua. Kalau laki perempuan hak. Kalau becok jadinya becok bosan dan tinggal. Kalau maghfirlah wa'afiha wa'fu anha. Enggak. Bencong itu statusnya bisa jelas waktu dia waktu dia cara baliknya. Jadi di kampung ini ada bocah yang masih SD, kelihatan laki tapi kok lagunya kayak perempuan, tapi kok kayak laki. Lihat baliknya bagaimana dia? Perempuan head dia, perempuan. Baliknya dengan cara mimpi, berarti laki-laki bukan perempuan. Sampai dia meninggal dunia, perlakuannya cuma dua, laki atau perempuan. Kalau laki, kamu yang mandiin. Kalau perempuan, ya gua yang mandiin. Gak boleh laki mandiin perempuan mandiin laki. Ambil misalnya tugasnya jelas. Nah, begitu juga sholatnya. Kalau dia laki-laki, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Apal kan ya? Apal kali sama Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Tambahin lagi. Kalau mau ditambahin, wa sahha haditsun fil babi ma rawahul Muslimu an Auf bin Malik al-Asjani. Dari Imam Muslim meriwayatkan satu hadis dari sahabat Auf bin Malik. Qala, dia berkata, sami'tun nabiyya, saya mendengar Nabi berkata. Kalau Nabi berkata namanya hadis dari Nabi langsung. Sami'tu, saya dengar Nabi. Tapi Nabi ngomong. Ucapan Nabi namanya hadis, ucapan Allah namanya Quran, firman Allah. Dia bukan ucapan Nabi. Jadi kalam Allah itu ya kalam Allah, bukan ucapan Nabi. Nah, kalau dibilang Quran itu ucapan Nabi, salah. Bisa jadi kafir tuh. Imam Syafi'i waktu beliau dinobatkan sebagai ulama, lalu diminta fatwa. Ini namanya hilah siasat agar selamat dari ancaman tapi tidak sampai salah. Imam Syafi'i waktu beliau di zaman Raja Abbasiyah, beliau diminta ngasih fatwa bahwa selain Allah namanya makhluk. Selain Allah namanya makhluk. Nah, ditanya, Quran itu apa? Makhluk bukan? Kan dia selain Allah. Masih Allah bahwa makhluk. Selain Allah namanya makhluk. Imam Syafi'i bilang Quran itu kalam Allah, bukan makhluk, dia kalam Allah, ucapan Allah, firman Allah, bahasa yang paling bagus. Firman Allah, dia bukan makhluk, dia firman Allah. Nah, begitu disuruh masih fatwa di istana, ditanya sama raja, wahai Imam Syafi'i, menurut kamu Quran itu makhluk apa bukan? Apa kata beliau? Quran itu makhluk. Jadi beliau menunjuk tangannya. Quran itu makhluk. Yang makhluk mana? Yang itu, ini jari telunjuknya itu makhluk. Udah, ditanya lagi. Pulang beliau tanya sama murid, wahai tuan guru, kenapa tuan guru bilang Quran itu makhluk? Ya kan kalau Dr. Syafi'i, saya tunjuk saya. Tunjuk saya berarti bocor omongan ini sampai ke raja. Ditanya lagi, oh Syafi'i, benarkah pernyataan muridmu? Muridmu bilang kalau tunjuk jari telunjuk yang bilang bahwa makhluk itu maksudnya telunjuk itu bukan Quran dalam makhluk. Dan beliau benar. Berarti menurut kamu Quran itu bukan makhluk? Iya makhluk. Disebut oleh Syafi'i. Allah pernah menurunkan Taurat, Injil, Zabur, Quran. 4 ini adalah makhluk. Dibilang 4 ini adalah yang makhluk ya, ini yang tak. Jadi beliau nggak berani bilang Quran itu makhluk. 4 ini adalah makhluk. Disitulah penjelasan beliau bahwa Quran bukan makhluk, dia kalamullah. Kalau Pak Haji bilang Quran itu ucapan Nabi, jelas sesat. Bisa kafir juga yang gitu. Dibilang Quran ucapan Nabi, bikinan Nabi berarti kan? Bikinan Nabi, ucapan Nabi. Ucapan Nabi namanya hadis, bukan Quran. Kalau dia punya guru, kalau dia sekolah, dia ke sekolah, gitu jangan. Sebenarnya emang dokter, tapi akhirnya jadi kepinter. Seperti saya bilang bahwa agama harus pakai sanad, pakai guru, nggak boleh pakai akal kita. Maka kita kalau
ucapan Nabi kita bilang bukan ucapan Nabi, dosa juga. Ucapan Nabi dibilang bukan, atau bukan ucapan Nabi kita bilang ucapan Nabi, dosa juga. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatahu bahwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang bohong atas perkataan saya, itu bukan omongan saya, dia bilang omongan saya, karena siapin dirinya buat masuk ke dalam neraka. Bilang. Jadi kalau Quran ya kalamullah, bukan ucapan Nabi. Tapi kalau hadis ucapan Nabi. Sami'tu Nabiyya, saya mendengar Nabi bersabda, kata Auf bin Malik, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampuni dia, jenazah ini. Warhamhu, rahmati dia, berikan dia kasih sayang. Wa'afihi wa'fu anhu, maafkan dia atas kesalahan, atas silapnya. Tambahin lagi yang Nabi, wa'aklim nuzulah, muliakan tempat turunnya, kuburannya. Wawasi madkhalahu, luaskan tempat masuknya, kuburannya, biar luas. Penglihatan manusia ya segitu kuburan, 1x2, dalamnya paling mendalam 2 meter atau 1,5 meter, lebarnya ya segitu, semeter kan. Orang bisa duduk, bisa jongkok ya, bisa jongkok. Taruh di atas, kita jongkok tuh. Kalau kita nggak bisa jongkok, sempit banget. Nggak bisa, karena sempitnya ya. Nggak bagaimana kalau gitu. Nyusahin amat. Kalau lihat tubuh bagaimana? Biar keterangan dia. Ya Allah. Ya. Itu ya kalau dipikirin itu lah. Karena kan kalau dibikin lagi. Makanya yang pertama gali biar dalam, tali tumpuk. Ya kalau sekarang aja kita udah ngalamin zaman begitu, bagaimana kita kan bisa lemparin aja turun langsung. Kalau kita mau turun kagak bisa, paling enggak kita nggak bisa duduk, kalau paling enggak bisa jongkok. Kalau kita pilih malah udah susah. Kadang-kadang bertiga kalau kuat, 2 aja katanya. 2, 3 kuat. Dulu bahkan kita bertiga. Selega. Makanya kita tuh tanah wakaf, tanah yang udah dikasih sama pemerintah atau orang tua kawin untuk kuburan, jangan boros. Bikin rumah hantu, bikin kincungan, jangan begitu deh. Kita tanah wakaf masalahnya. Kalau perlu gak usah kayak gituan, udah nisan aja. Jadi orang itu kan rapi cakep dia. Orang tuh nisan aja taruh nama bapak kita, lahirnya kapan, terus meninggalnya kapan, buat ingetin doang. Udah gak usah pakai main gede-gede kan rumah. Kamu sendiri, panggil tukang, nggak bikin. Kamu beli, yang kecil aja. Kalau saya sih setuju yang nisannya aja tuh ya, alanya aja. Sampai kita ntar gitu anak sejarah, mana makam kongnya, nggak tahu udah hilang makamnya. Memang apa hilang ya? Dulu dia tadi kali warisan, jadi kelupain aja, gitu kita bilang. Ada anak cucu yang lupa makam kapan bapaknya meninggal, kapan haul, jadi kata kenapa nggak tahu? Udah lupain aja, sedih. Kenapa tadi kali warisan ya? Nggak perlu kita kenang udah. Udah tahu, anak cucu udah tahu di sini makam bapaknya, makam kongnya. Dengan nama minimal itu, jangan boros. Kenapa? Kita mikirin terus setelah kita bagaimana. Maka yang bagus yang saya bilang tuh, makam pertama 2 meter. Tanya sama yang gali, bang berani bisa dibayar 1 juta, saya tambahin 1.300, 2 meter. Nah, apa tujuannya? Biar nanti ada yang tinggal lagi tumpuk. Nah, yang kedua 1,5 meter. Karena udah 5 tahun yang lalu, sudah habis pasti kan. Nah, 1,5 meter. Ada yang tumpuk 3. Karena yang ketiga udah jadi semeter. Jadi kalau begitu kan kita nggak mikirin setelah kita, tanah nggak dibikin lagi. Mau di mana? Kalau giliran kita mau kita dibuang ke settler. Mau dimangami di mana? Ya kan? Sekalipun cuma 2 meter kita butuh, tunggu kita pikirin juga tuh. Artinya kalau tanah wakaf, tolong jangan boros, jangan mikirin buat bapak kita doang. Ini tanah wakaf, tanah dari pemerintah, jangan sampai kita boros. Pikirin, kita jalan susah. Karena orang bagaimana nggak nginjek kuburan emang rapat banget. Rapat banget susah kan? Nah, dipikirin. Bahwa
wasiman kholahu, ya Allah luaskan alam kuburannya. Luas dalam pengertian yang luas bukan fisiknya, luasnya segitu doang tuh yang kita lihat, 1,5 meter, 1x2 atau 1x1,5, gantung tinggi badannya dan. Tapi begitu dia masuk, dia akan jadi luas. Kenapa? Amal solehnya banyak. Aman surga, luas, indah. Gelap kata kita, kata dia gua terang. Emang apa? Oh, korbannya sapi dia. Kena listrik kan? Korbannya sapi. Tapi yang mahal, yang 50 juta. Jadi makin banyak sodakonya, makin terang kuburannya. Kata kita gelap, ya Allah, siang ya orang tua kita di kuburan sendirian. Apalagi itu malam pertama hujan, itu di rumah gak usah tidur coba. Siap banget. Ya kan? Kalau ada bini ini, oh ya Allah sendirian, hujanan, lapar, ada temannya. Kata itu tuh, padahal yang meninggal ini bilang, ya Allah di kuburan enak banget, udah luas, terang, ada pendinginnya, pokoknya nikmat kan. Karena yang meninggal orang soleh. Jadi bayangan keluarganya dia lagi kesusahan di kuburan, ternyata enggak, emang dia lagi emang orang soleh, penuh dengan kenikmatan yang Allah berikan, luas alam kubur. Dari mana luasnya? Pertama amal soleh dia, kedua doa dari yang menyolatin. Wasiman kholam, luaskan alam kuburnya. Waksilhu bima'in wa thalajin wa barodin, ya Allah cuci dia, bersihin dia dari berbagai macam maksiat dan dosa-dosanya. Artinya ampuni dosa-dosa dia ya Allah, dengan air kesucian. Maksudnya ini simbol doang. Ya Allah ampuni dah dosa-dosanya dah. Dia banyak punya hilaf, banyak punya salah. Itu doa dari yang nyolat itu. Maka ulama bilang orang yang berdebat masalah doa nyampe apa enggak itu orang aneh. Aneh. Cuma didoain enggak nyampe. Itu sholat jenazah isinya apa? Doa. Kalau doa kagak nyampe jangan perlu disolatin, bungkus lemparin ke kali udah, jangan perlu disolatin. Percuma doa enggak nyampe. Jadi dari situ kita udah bisa yakin bahwa doa itu nyampe dan dibutuhin sama yang meninggal dunia. Buktinya ada sholat jenazah, kan isinya doa. Kita bingung kadang orang bilang nyampe, kalau nyampe bagaimana doain? Sholat jenazah isinya doa. Ada ulama yang bilang pendapat yang lemah. Sholat jenazah boleh nggak pakai wudhu katanya, kan isinya doa. Tapi ini pendapat yang lemah. Kita mau wudhu aja udah, wudhu nyalain. Isinya doa misalnya. Semuanya hampir semuanya doa. Yang tujuannya mendoakan dia, mendoakan yang meninggal dunia. Terus wa abilhu daran khairan min dari, ya Allah berikan dia ganti tempat tinggal yang lebih bagus dari tempat tinggal yang dia tempati di dunia. Ruangnya segitu waktu dia di dunia. Begitu dia meninggal dunia, alam kuburnya jadi tempat yang lebih bagus, yang lebih indah, lebih enak, lebih nyaman dari rumah yang telah dia tempati di dunia. Kedua kita. Wa ahlan khairan min ahlihi, ya Allah kasih dia teman, kasih dia keluarga, kasih dia pendamping yang lebih bagus dari yang pernah dia punya di dunia. Dia punya teman yang enak di dunia. Begitu dia meninggal dunia di alam arwahnya, kasih dia teman yang lebih enak lagi, keluarga yang lebih enak lagi buat dia. Wa zawjan khairan min zawjihi, kasih dia pendamping, kasih dia suami, kasih dia istri. Pendamping maksudnya yang lebih bagus dari pendamping yang telah dia tinggalkan. Kita doanya betul-betul lebih enak adanya daripada di hidup di dunia. Maka kita bilang udah gak sakit lagi, udah gak susah lagi, ya udah enak. Yang enak kalau yang tinggal orang soleh. Terakhir, waqihi fitnatal qabri wa adzabin nar, ya Allah selamatkan dia dari fitnah kubur, selamatkan dia dari ujian di kuburan. Ada ujian di kuburan terakhir. Tujuan terakhir dari orang yang nganter turun 2 malaikat. Akan ditartimkan sama Pak Amil, sama Ustaz. Ntar kita udah pulang nih bakal datang nih 2 malaikat wakalan yang akan bertanya kepada kita. Kalau dia tanya, kita jangan kayak kujet, jangan kayak tubuh. Ngadrok buka. Fakul bilisanin kasih waktu qaulin sahih, ucapin dengan yakin biar pede ucapinnya. Allah dikasih bocoran ya, apa amin. Oh Ustaz, jangan pakai takut, yang datang malaikat. Dia adalah makhluk yang sama kayak kita. Enggak, dia enggak ada kemuliaannya, sama kayak kita, makhluk biasa. Jadi kita biar kita pede, itu dia turun. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Man rabbuka, Allah, biar pede. Wa man nabiyuka, Muhammad. Tapi ini nggak bisa kita hayalin.
bisa kita apalin, nggak bisa. Apal begitu. Itu apal, mati ya supaya kagak kagak. Man robuka, siapa Tuhan? Oh, Tuhan itu siapa? Supaya kagak. Waman nabi juga, nabi kamu siapa? Wama imamuka, imam kamu, panutan kamu apa? Gak pernah kenal Quran. Waman ikhwanuka, saudara kamu siapa? Kagak galak banget. Ada ampun kita dibejat mereka gitu. Itu siksaan dalam Al-Quran. Ulama natijat juluduhum badalnahum juludan ghairuha liyadzuqu. Itu tabuk malaikat hancur remuk, kalau hancur lagi kita remuk. Lalu betul udah kayak dicacak gitu. Badalnahum juludan ghairuha. Allah ganti lagi bentuk yang semula. Hanya lagi waman nabi juga. Siapa nabi? Enggak kenal siapa nabi. Tabuk lagi malaikat, remuk lagi. Remuk jadi lagi. Semua siksa kubur sampai kiamat akan kita rasakan. Sampai kiamat. Semua nikmat kubur kita rasakan sampai kiamat. Ruang tunggu, barzakh. Ya. Itu kalau ada nikmat di situ, maka sepanjang kita di kuburan dapat nikmat. Kalau ada azab di situ sampai kiamat ada azab. Maka didoain sama yang masih hidup, waqihi fitnatal qabri wa adzabin nar. Ya Allah, selamatkan dia dari siksa kubur, dari ujian kubur, dan selamat dari azab neraka. Itu doa dari orang yang nyolatin. Maka kita terima kasih yang nyolatin. Terima kasih. Kenapa? Dengan dia nyolatin doain kita, insya Allah salah satu doanya ada yang Allah kabulin, semuanya Allah kabulin doanya. Maka makin banyak yang nyolatin, makin banyak yang doain. Maka kalau meninggal Jumat, usahain nyolatinnya pas naik Jumat. Jangan sebelum Jumat, jangan habis. Ustaz, meninggalan mepet 9. Guru gak kira-kira di sholatnya Jumat dan kayak keburu ya udah paksa ya. Kalau meninggalnya Kamis sore diinepin, terus bagaimana? Mau disolatinya Jumatan atau sebelum Jumat? Kalau meninggalnya malam, ya pagi aja sebelum Jumat. Tapi kalau meninggalnya Jumat pagi, usahain nyolatinnya pas bayang Jumat. Bonus bayar, pesan tuh berjamaah mulai DKM. Nanti habis bayang Jumat, yang lupa dulu ya, ada jenazah yang kita disolatin, pulang. Akhirnya jangan pulang tuh. Itu sembahyang yang luar biasa banyak pahalanya jadi. Maka dia Jumatnya itu ntar belakangan. Selesai salam, langsung jenazah bawa ke depan. Sholat, habis sholat jenazah baru sembahyang dia. Jangan dia dulu, sebab satu hukumnya Jumat baru lain, jenazah baru kifayah, ba'diyah sunnah. Jadi yang sunnah terakhir. Kalau nungguin ba'diyah dulu orang udah pada kelamaan, nungguin. Orang udah lapar, udah makan. Jadi kita sholatnya sebelum ba'diyah. Nah, kelar ba'diyah baru berbulan. Usahain makin banyak yang doain, makin banyak kemungkinan dia mendapatkan nikmat kubur yang Allah janjikan atas amal-amal soleh dia. Yang keempat, insyaallah minggu depan. Allahumma la tarim ajra wa la tahfidna ba'du illa wa lahu ta'khid wa la iswab al-Fatihah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdul maqul Qur'ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Rasulullah kalimat haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha naqdu biha wa insyaallah ta'ala bi rahmatika ya arhamar rahimin nahmaduka ya ghafur ya syakur Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma ja'alna mutahabina fika mutajalisina fika mutazawirina fika mutabadilina fika warḍa'ana ya Allah la nusi sana'an 'alaika anta kama asnaita ala nafsika walakal hamdu hatta tarda walakal hamdu idza radita walakal hamdu ba'da ridha Allahumma bijahil basyirin nadir Muhammadin sallallahu alaihi wa sallamuka alaihi ij'alna min khiyari ummati wa syurna qadan fi zumrati wa astamil al-sinatana fi madhi wa nusrati wa ahyina mutamassikina bi sunnati wa ta'ati wa amitna ala hubbihi wa jama'ati Allahumma ja'alna mimman yuqimu hadzal din mimman yakhdumu wa yansuru waj'al himmatana ya Allah li ilahi kalimat
العليا مع السلامة والعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. توهم بها سبحانك اللهم وطيب بها سلام علينا وهم الحمد لله. اللهم صل على سيدنا محمد وأشهد